Maka pada saat itu Nabi SAW tersenyum, tidak menjawab apa-apa. Yang penting sekarang poinnya tidak boleh berzina. Yang ketiga, tidak boleh membunuh anak karena khawatir miskin. Hindun nyeletuk lagi, ini masih mu'allaf ya. Dia mengatakan, wahai utusan Allah, kami membesarkan anak-anak kami, lalu kalian membunuhnya di Badr. Kan di perang Badr banyak dibunuh orang Quraisy. Termasuk yang mati ayahnya dia sama kakaknya dia. Kami besarkan anak-anak kami, lalu kalian membunuhnya di Badr. Nabi SAW senyum saja, nggak ditanggapi sama sekali gitu. Dan ini teman-teman sekalian, poin-poin ini ditekankan oleh Nabi SAW dan ini menandakan kemuliaan hati dan kesucian hati Nabi SAW. Bagaimana beliau tetap menerima keislaman karena targetnya menyampaikan Islam. Kalau orang itu belum masuk Islam dan punya keburukan terhadap Islam, mungkin itu bisa dihukum. Tapi orang kalau sudah syahadat, syahadat ini memberhentikan semuanya. Nggak ada lagi dendam dengan dia, nggak ada lagi apa-apa sama sekali. Dan ini pelajaran penting teman-teman sekalian. Maka pada saat itu Nabi SAW menunjukkan kepada kita bagaimana mendahulukan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan hanya menerima keislaman Hindun. Dan ini pelajaran yang luar biasa kita ambil dari kehidupan dia. Bagaimana jahatnya pun seseorang dan bencinya dengan Islam, tapi pada saat iman masuk ke dalam hati, maka dia pasti akan bisa menerima kebenaran. Dan bagaimana baginda Nabi SAW tidak pernah putus asa dalam berdakwah, sehingga beliau tetap menerima. Bisa dibayangkan kalau kasus kita berada di posisi baginda Nabi SAW, bagaimana beliau melihat depan matanya pamannya, sampai Umar bin Khattab lalu berkata, kami tidak pernah melihat Nabi SAW menangis terisak-isak, yang mengalahkan tangisan beliau pada saat di Uhud melihat jenazahnya Hamzah. Hidungnya dipotong, dadanya terbelah, darah semuanya, gitu kan. Dan itu perilaku Hindun, dan Hindun ini termasuk motivator terkuatnya Quraisy di perang Uhud. Bahkan dia mengeluarkan syair-syair yang mengatakan kepada pasukan Quraisy, kalau kalian lari dari kancah peperangan, maka kami akan meninggalkan kalian. Dia instruksikan semua wanita Mekah tidak boleh melayani suaminya.